tiduran, kayaknya sikap gue kurang hormat ya kan. Gue bro begini kan. Gue mulai duduk nih. Pas gue amin, kalau kompleknya lu udah masuk ke daerah yang bambu semua, nah di situ tempatnya. Dari situ gue langsung mutuskan, nggak bener deh. Ini udah nggak bener, udah nyerang soalnya. Iya, itu Udah nyerang gue nih. Gue panggil lah Tasya, itu influencer. Dia itu bisa ngeliat yang kayak gituan. Nah ternyata penyebabnya adalah bokap gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, menjelang malam bersama Wendy dan juga Ayu. Dan kali ini menyambung cerita dari Gading Marten. Kita undang langsung Gibran Marten. Terima kasih. Thank you sudah hadir. Karena gue penasaran sama Ayu. Ceritanya Gading tuh begitu luar biasa sampai Gading bilang bahwa lu harus undang Gibran. Gitu. Ya betul. Tadinya gue mau undang Karena Gibran. katanya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dan kayaknya jauh lebih sial katanya lu. Versinya jauh lebih sial. Gue nggak tahu lah. Sebenarnya banyak banget juga yang pengen gue tanyain, terutama rumah bokap lah ya. Karena lu ya Gading kan udah lama cabut lah dari rumah bokap nyokap. Sementara lu kan bisa dibilang yang terakhir lah. Iya benar. Emang seserem itu rumah bokap? Seserem itu. Separah itu dulu ya. Ini disclaimer, kalau kata bokap lu jangan bilang sekarang masih. Separah itu dan emang seserem itu. Nggak tahu kenapa kayaknya emang auranya tuh manis buat mereka gitu. Oke. Untuk mereka datang, semua datang ke rumah itu gitu. Jadi udah diusir, aman, nanti datang lagi. Balik lagi. Nggak lama lah. Sama atau beda, Bran? Beda gitu. Nah itu Coki Muslim pernah coba di uji nyali di situ, itu pun teriak-teriak. Dan dia bilang ini salah satu rumah paling serem sih selain pabrik. Kalau pabrik gula ya serem. Masa di head to headnya rumah gua. Jangan rumah lu dulunya pabrik. Karena luas banget kali ya, luas banget terus. Meter, kan? Kanan kirinya juga mungkin masih hutan kan? Maksudnya pohon semua. Iya. Sebelahnya sawah. Nggak ada tetangga kita. Sebelum kita ngebahas seberapa serem rumah bokap. Iya. Lu pernah nanya nggak ke bokap? Ini kan rumah udah serem. Pertimbangan bokap punya rumah di situ apa? Karena bokap pingin tanah 7.000 di Jakarta jarang banget. Jadi kayak wah ini nih kesempatan gua punya legacy, punya rumah gede, kenapa-napa aset banget gitu, kenapa-napa kalau kita jelek-jeleknya gitu. Jadi bokap tuh nggak pernah mau, dan bokap tuh dulu skeptis. Maksudnya? Bokap tuh nggak percaya kalau kita cerita, Pah dari kecil nih, Pah ada hantu, kalian pernah takut aja. Separah itu bokap. Sampai akhirnya dia merasakan sendiri. Lu bilang tapi dari kecil? Dari kecil. Apa yang lu rasain dari kecil? Gua rasa sih dari sini sih, dari pas lebih parahnya tuh dari pas SMP gua. Jadi ada pengusiran setan di rumah gua. Tapi sebenarnya di halaman di gereja itu. Nah hantunya tuh ada 7. Dan itu gua ngeliat sendiri gimana jendela kebanting, lilin, kan kita lilin semua tuh, lilin mati serentak. Dia manjat-manjat tembok. Jadinya kayaknya pada waktu kusir beberapa ke rumah gua. Jadi emang larinya serem. ke situ. Iya, jadi emang serem banget. Serem parah. Nah, galon terbang udah tahu belum? Udah. Di rumah gua. Oh iya udah diceritain yang ada isinya. Ada isinya, setengah malah itu. Itu di depan kamar gua lagi. Emang gitu di depan di kamar gua tuh emang brengsek gitu. Tapi lu udah tanya belum ke bokap nyokap? Itu sebenarnya kamar lu kenapa bisa kayak gitu? Terutama ke nyokap lah, kalau bokap kan nggak percaya. Iya. Kalau nyokap tuh mungkin kayak Bayu itu bisa ngeliat ya. Iya. Kalau nyokap enggak, dia denger dia. Jadi nyokap gue tuh selalu denger di kamar gue. Jadi kadang-kadang suka manggil mah. Dia masuk ke kamar gue nggak ada siapa. Tapi emang nyokap gue tuh selalu punya air suci kan. Jadi kayak dicipratin. Nah akhirnya gue karena udah ngerasa ini rumah agak serem, gue panggil lah Tasya, itu influencer. Dia itu bisa ngeliat yang kayak gituan. Nah ternyata penyebabnya adalah bokap gue. Bokap gue tuh wangi katanya. Jadi bokap gue tuh suka bawa dari mana aja.
ke rumah Karena itu. wanginya itu. Iya, suka, makanya rata-rata hantunya perempuan di rumah gua. Makanya Coki Muslim pun dukunnya Coki Muslim sampai bilang, gila ya Roy Martin disukain di dunia arwah sama dunia. Gua bingung bapak gua. Beneran. Jadi itu kejadiannya si Tasya datang kan. Oke. Tasya datang ke rumah gua, terus langsung gue tuh ngeliat banget ekspresinya dia gitu. Kaget. Nggak, karena oke lah kalau caper, kalau kita lagi lihat-lihatan. Yeah. Gue tuh lagi minum, dia tuh lagi jalan-jalan rumah gue, jadi gue ngeliatin gini kan. Gue yakin banget dia nggak ngeliat muka gue. Oke. Terus dia tiba-tiba dia gini di depan kamar gue dia gitu. Terus dia kayak biasa lagi. Terus gue tanya, Mbak Tasya ada di mana aja? Oh, di kamar kamu ada perempuan. Oh, perempuan, gue bilang. Oh, terus bisa diusir nggak? Bisa diajak ngobrol sih. Saya bukan orang suka ngusir, nggak bisa lah kalau saya ngusir. Tapi kalau saya ajak ngobrol untuk pindah bisa. Akhirnya dia bilang oke. Akhirnya dia ngobrol. Kayak gue nggak tahu dia ngobrol sama siapa. Terus katanya, oh udah mau kok dia pindah. Terus dia bilang gini. Ini gue tanya kan, ini rata-rata isinya apa ya? Oh perempuan semua. Rata-rata perempuan sosoknya. Kenapa? Karena bokap gue. Ternyata Wangi banget bokap gue tuh. Jadi kayak mereka ngumpul di situ, dan pada waktu kita ngobrol itu kan di lapangan gitu ya, di lapangan di luar, tiba-tiba gua sama dia sih kayak kita denger kayak gini gitu. Terus kita berdua nengok kan, terus Tasya kayak udah sana pergi. Gue bilang lu ngomong sama siapa? Gue pikir kan Indihome ini kan caper ya udahlah terserah lah. Dipoto-foto lah hari itu. Ada fotonya. Ya, kita kasih lihat ya fotonya. Kita kasih lihat. Ternyata berdua di sebelah gua persis. Ada sosoknya. Kita udah lihat kayak kenapa di sebelah gua. Gak kan bokap lu nggak percaya, ya kan? Dia bilang nggak percaya. Tapi kan akhirnya setelah lu ketemu sama Tasya itu, lu sampein gak ke bokap? Sampein, dan dia tetap nggak percaya. Oh. Dia percayanya gara-gara CCTV awalnya. Jadi akhirnya dipasang CCTV tuh, bener-bener kayak Conjuring tuh CCTV di setiap rumah gua. Kata bokap gua, nggak akan ada kita lihat. Ada ya kan? Bokap gua langsung, oh hantu tuh bener ada ya. Saya kira tuh cuma pura-pura. Nah abis itu bokap gua mulai nge-eksorsis sendiri lah. Enggak, sebentar. Sebelum eksorsis, lu bilang setelah pasang CCTV akhirnya bokap percaya. Apa yang dilihat sama bokap? Oke, yang dilihat sama bokap gua tuh ya sosok aja kayak Casper, tau beneran Casper. Gue bilang ini Casper ini kayak bikinnya pernah ngeliat hantu bener gitu. Jadi kepala bentuk doang ya, kepala, pundak, kaki, tapi putih full dan tembus ya, maksudnya mejanya tetap kelihatan, sofa kita tetap kelihatan, dan itu bener-bener dia duduk di sofa gue, saya duduk dia gini, duduk gini, sosoknya duduk, terus berdiri, terus tembus tembok. Itu terlihat di CCTV. Kelihatan CCTV. Bokap gue yang ngelihat. Awalnya gue kan nggak tahu apa kan, gue baru pulang tiba-tiba gini, Bran, kan gue udah nggak tinggal di situ kan, gue udah nggak tinggal di situ. Terus bokap gue bilang, Bran sini, lihat deh bukti CCTV. Tadi malam jam 3 pagi, gue lihat dicepetin sama dia, wah bener masih ada. Abis itu baru bokap gue mulai percaya, terus mulai ngedoain. Itu yang salah sebenarnya. Bahkan Romo gue bilang, tugasnya jemaat itu doa aja. Karena gini, konsepnya adalah lu kan nggak tahu di balik pintu itu apa. Yeah. Kalau setan yang tingkat rendah nggak apa-apa, lo ajak ngomong pergi. Kalau ternyata yang seratannya agak ini lebih beneran kayak Conjuring mati tuh orang gitu. Kalau kenapa-napa telepon saya kan digaji untuk itu gitu kan. Nah karena mungkin kalau ke bokap nyokap gue mungkin mereka kan berdua agak taat ya. Nyerangnya ke gue dan pada waktu itu ke tukang bangunan yang ada di sana. Jadi bokap nyokap gue kan selalu renovasi rumah tuh, entah nanti ditambahin apa. Jadi tiba-tiba pada waktu itu 3 orang tukang bangunan gue sakit. Kenapa? Karena dia melihat ada cewek duduk di jembatan. Jadi dia bilang, Om Roy, saya nggak mau lagi deh, saya overtime di sini kata dia. Kenapa? Karena ada yang nungguin. Ah masa sih? Ada yang nungguin Om, gara-gara Om berdoa-doa. Kayak akhirnya aktivitasnya jadi tinggi kan? Kayak dilawan gitu kayak, oh lu mau ngajak gue berantem lu, nantangin nih.
Akhirnya ke gua. Jadi pada kan kamar gua kan agak cukup gede sampai ada ruang sofanya sama TV. Tapi karena saking gua malesnya, sofanya tuh gua dempetin ke kasur. Oke. Karena gua tinggal dari kasur gitu. Ya, benar. Gua lagi tidur. Gua bangun begini. Gua bangun gini. Itu benar-benar ada cewek rambutnya panjang, tapi emang nggak kelihatan mukanya ya. Ngelihat gua terus dia gitu. Dan itu berasa sakitnya. Sakit banget gue yang sakit banget gue. Pas gue ngeliat gini udah nggak ada lagi. Emang udah nggak ada lagi. Terus tapi kan abis itu gue lari seperti biasa. Gue lari. Gue tidak seperti di film-film yang gue lari cuy. Abis itu gue memutuskan, Pak kayaknya lu stop deh. Kayaknya udah nyerang gue nih. Lu stop deh, kalau emang mau panggil Romo. Akhirnya untung nyokap bokap gue ngikutin saran gue, panggil Romo. Abis itu hening udah. Nggak ada apa-apa lagi. Sampai sekarang? Enggak. Di rumah hening. Tapi pindah ke rumah Romo. Rumah Romo aman. Kayak rumah itu kamar masih ada. Jadi ini kisahnya di 2 bulan lalu. Orangnya ada tuh di sebelah lagi nunggu. Jadi karena gue biasanya Sabtu kalau emang nggak kemana-mana, nggak live music kan, gue tuh suka yaudah mendingan gue tidur di rumah deh. Karena kan besoknya gue mesti gereja dekat rumah. Tapi gue nggak berani, jujur walaupun bokap gue selalu bilang nggak ada Gibran udah diusir, gue tetap punya perspektif kayaknya berbeda nih. Gue bilang, Bi temenin gue yuk tidur, besoknya gue mau gereja soalnya. Nggak apa-apa deh, yaudah dia tidur nih, ini kasur gue lagi tidur enak, tiba-tiba dia teriak gitu. Ya, karena dia Muslim astagfirullahaladzim. Istighfar lah dia sih. Terus gue, kenapa nyok? Anjing. Terus dia kayak nge-freeze semenit lah. Dia nggak bisa diajak ngomong gitu kayak dia gini dong. Kenapa nyok? Kan gue sebelahnya kan. Kenapa sih nyok? Lu kenapa? Tapi gue masih ngantuk. Jadi gue sebenarnya pura-pura empati gitu kan. Kenapa sih ini sebenarnya kenapa nih orang? Terus dia juga, sumpah, gue tuh belum pernah ngeliat hantu seumur hidup gue. Terus tadi waktu gue mau tidur, dia tuh emang kalau tidur lama dia lagi main handphone gini nih. Lagi main handphone gini, tiba-tiba ada tangan di sini hitam. Plek gitu dong. Hanya di sini doang. Tapi kan dia tahu ini bukan tangan gua, hitam banget kelam, katanya hitam kelam. Dia gini baru dia istighfar itu. Wah, astagfirullah. Gua bangun. Kenapa nyok? Terus dia bilang, sumpah gua belum pernah ngeliat hantu sebelumnya. Terus udah gua, oh yaudah tidurnya. Gua bilang kayaknya lu rep-repan deh. Lu tidur, lu sebenarnya tidur nih. Cuma enggak, gua lagi main handphone gimana gua? Oh yaudah. Gua balik lagi. Gua tidur, besok paginya dia, Nyoh, kayaknya gue gak mau nginep sini lagi. Mendingan gue di kosan lo aja deh. Kenapa emang? Abis lu tidur berlanjut. Dia gak bisa tidur dong. Dia gak bisa tidur kan? Dia masih gini-gini. Tiba-tiba gue kayak ngajakin ngomong kayak, lo kenapa? Lo tadi kayak nanya kayak, lo tadi kenapa? Gini. Ya akhirnya dijawab dong sama dia. Ya anjing gue. Tapi dia masih ngadep sana, dia masih gak ngerti. Gue masih, ya gimana gini. Nah pas dia tiba-tiba dia nengok ke ini, gue tidur. Udah meninggal gue. Berarti yang tadi bukan. Ngobrol yang sama tadi dia ngobrol, bukan. Dan itu baru November. Baru banget dong kejadiannya. Baru banget. Aduh. Nah selain itu apa lagi Brad? Nah gue sekali lagi ya, gue disclaimer gue nggak bisa ngelihat, cuma emang sialnya sering. Nah tapi itu berarti lu ngelihat dong. Ngelihat lah. Iya, maksudnya walaupun nggak sering ya. Iya. Artinya lu bisa ngelihat bentuk. Nah itu gue pernah ketemu di, gue nggak bisa nyebut ininya ya, kompleknya yang mana. Tapi kalau kompleknya lu udah masuk ke daerah yang bambu semua, nah di situ tempatnya. Itu teman gue namanya Sabrina, cewek. Nah itu gue bertiga. Sabrina tuh duduk di belakang, gue sama teman gue Jonathan di sebelah. Gue udah bilang, Sab, rumah lu sih serem sih. Gue udah bilang gitu, rumah lu sih serem sih. Gue namanya anak muda kan, gue sih kalau mabuk nggak balik lagi gue sih. Gue ngomongnya gitu lah ya kan. Gila sih, ngobrol aja nih ngobrol. Sabrina juga. Oh pas sudah masuk komplek ya kan, tahu kan yang sepi banget. Jam 2 pagi nih, jam 2 pagi sepi, nggak ada aktivitas tapi bambu semua. Serem sih. Dia sih ketawa-tawa, iya sih karena mungkin gue udah kebiasaan kali ya. Gue nggak ada apa. Oh iya sih, gue udah. Deh gue turunin sampai sini ya, serem nih rumah lo. Gue udah bilang gitu, deh, bye gue balik dulu. Dia aja yang punya rumah, tunggu pembantu gue keluar dulu. Oke, gue tungguin. Pembantunya keluar, gue keluar. Udah kita udah nggak ngebahas lagi karena gue tinggal berdua kan sama Jonathan teman gue. Kita udah ngebahas yang serem-serem. Tadi doang tuh. Gue lagi gini
gue ngecek ini nih, gue bodohnya gue ngecek spion. Kok ada orang di belakang? Bener-bener di kursi belakang gua. Loh, kok ada orang? Gue masih enggak, kayaknya gue salah lihat deh. Gue gitu. Gue lihat lagi nih. Ada Pak, beneran kakek-kakek kurus. Kakek-kakek kurus, dia cuma begini doang nih. Dia nggak ngelihat ke spion tapi ngelihat udah gini doang nih. Beneran gue ngeliat kakek-kakek kurus botak ya, tahu nggak yang rambutnya udah jarang-jarang gitu. Masa sih gue kayaknya salah lihat deh. Tahu kan kayak kita yang kayaknya salah lihat. Gue teges gini. Ih bener. Lo tau apa yang gue terjadi? Gue majuin kursinya, gue buka pintu sampai segini, gue gini nih, gue takut dicekek kanan di belakang. Gue aduh. Kan masih ada temen lo. Iya, gue temen gue, kenapa nyok, dia gini, kenapa nyok, lu ngeliat apa nyok? Gue langsung, bapak kami di surga, lu kenapa nyok? Gue bilang, nggak ada, lu pulang, lu tidur rumah gue, kan harusnya gue nganterin dia dulu kan? Nggak ada, ya nyok, gue mesti nggak ada, mendingan besok pagi gue anterin, gue nggak ada. Kenapa? Besok pagi gue ceritain gue itu baru ini gue kan ngecek terus, emang tembus sih, maksudnya gue ngeliat dia sosok dia tuh tapi tembus gitu. Sampai di keluar komplek itu baru hilang. Emang bener tuh komplek brengsek. Oh. Setelah kompleks hilang. Iya, pas gue ngeliat ke komplek gini, gue udah hilang kan. Gue udah mulai lega, tapi gue tidak mau jumawa. Gue akan tetap bilang ke temen gue bahwa tetap ada, karena kalau gue bilang udah nggak ada, dia minta pulang, betul. Nggak ada, masih balik. Gue udah akhirnya gue pulang, udah. Baru dia nginep tempat gua. Gitu dah sialnya itu. Gila. Kalau waktu itu kejadiannya sama ini, waktu kita penelusuran. Ada juga di spion. Bukan mending spion, Pak. Tapi bukan gua ya. Personal trainer gua tuh kebetulan ya dia ngerti lah cara eksorsis dan segala macem gitu. Dia ikut jadi bagian tim lah. Nggak ada di frame, cuma jagain kita di luar. Selesai syuting di daerah mana ya? Mampang apa mana gitu. Udah selesai. Dan kebetulan di situ pas waktu itu Ajis 2000 yang tadinya ngisi jadi host di situ bareng sama gua memilih mundur. Oh ya? Jadi pada saat kita udah selesai syuting nih kayak lagi briefing di luar gitu. Dia ngelihat ini, Pak. Dia di posisi duduk dia nih, gua nih dia. Nah, ini kaca rumah. Jadi kita duduk di terasnya. Jadi di antara kaca dan tirai yang ada di rumah itu kan gelap ya. Nah, si Ajis ngelihat ada sosok Pocica. Kayak nunjukin muka gini. Terus dia yang langsung muntah-muntah, Pak. Muntah-muntah terus. Wah, jadi gue nggak mau lagi. Udahlah, kita pulang ke rumah masing-masing. Besoknya gue diceritain sama PT gue. Bang, kenapa? Wah, kampret. Semalam gue pulang, dia bawa mobil, Pak. Rumahnya di daerah Bintaro. Dia pakai mobil sedan. Pocicanya ada di sebelah dia. Di sini. Sebelah mobil dia kan nyetir nih. Di sebelahnya. Ngikut. Ya Allah. Tapi emang waktu itu di rumah itu emang yang ada itu ada Pocica tapi berantakan. Jadi kayak darahnya tuh kemana-mana gitu. Iya, bau. Dan anyir kita nyium bau anyir. Ini tuh bau anyir pokoknya. Berarti itu ngeliat itu. Apalagi yang lu pernah lihat? Di kosan gue ada pernah lihat. Gue sampai pindah sih kalau ini. Kosannya di daerah Grogol. Depannya ya, spesifik ini mah. Ya biarin aja, biar tahu. Biar orang yang kos di situ tahu gue pernah keluar gara-gara ngeliat hantu. Apa yang lu lihat? Jadi gini, gue di kosan situ. Nah gue tuh suka yang misalkan kita habis ngeklub atau mana, temen gue pasti nginep kan. Nah temen gue tuh tipe ke kalong semua, kayak temen gue Abi juga tuh kalong tuh. Kalau gue tidur cepet, gue jam 11 tuh udah tidur. Kita habis ngeklub dari jam 9, balik deh tidur. Gue tidur tuh, gue ngerasa. Nah ini Jonathan yang tadi yang gue bilang, Jonathan tuh suka ngerokok karena gue nggak bolehin ngerokok di dalam aja. Jadi dia turun ke bawah turun ke bawah tempat ngerokok. Udah tuh, gue jam 12 itu, ini emang gara-gara Gading tuh suka ngirim rilis aneh, tau nggak? Rilis kocak sih, rilis kocak. Tapi handphonenya di sini nih, cetung gitu. Gue kebangun, gue ngecek,
oh Gading gitu doang gitu. Oh Gading gitu. Terus gue gini, gue taruh, gue ngeliat, oh temen gue udah tidur, si Jonathan, tapi ngadep sana. Gue gitu, gue tidur tak, nggak lama baru lagi mau tidur gini, Jonathan masuk, jebret. Buka pintu. Gue karena apa? Tahu nggak sih? Gue pikirnya gini, karena gue kadang-kadang tuh kita ngerasa baru melerem, tapi sebenarnya udah 2 jam. Gue mikirnya gitu. Ya ada deep sleep lah gue. Besok paginya baru gue tanya, Nyoh, tumben lu jam 12 sudah masuk. Apaan sih? Gue tuh baru masuk jam 2. Lah, siapa dong? Siapa nih? Gue bilang, enggak, gue ngelihat lu tidur di sebelah. Lu tuh keluar dulu, mungkin gue nggak dengar. Lu masuk lagi, gue tuh ngerokok, gue tuh main bola, parlay, champion kata dia gitu kan. Gue tuh champion, nungguin champion. Hah? Lu jadi nggak masuk? Iya, gue nunggu apa? Nonton bola, gue di bawah sambil ngerokok. Orang gue baru masuk jam 3. Pokoknya kelar jam 2 jam 3 itu dia baru masuk. Gue bilang, aduh, udah malas tuh kan. Wah, ini berarti ini bakal ada sesuatu nih. Yang gue bilang ini lagi on nih. Ini lagi on nih. Dia pulang lah. Dia pulang besoknya. Nah, gue lagi tidur. Terus ada bunyi denting jatuh gitu. Kayak mur dijatuhin ke besi tau. Ceting gitu. Kebangun tak, gue tiba-tiba kebangun. Suara apaan ya? Terus gue tidur lagi. Ceting gitu. Tapi cetingnya tuh kayak lu nggak tahu di mana gitu. Di mana ya? Gue nyampe ngecek jendela gue. Ada apa sih? Apa ada mur yang jatuh? Oke kan. Ceting. Nah, waktu dimulai ting ketiga gue bilang kayaknya diganggu nih gue nih. Karena nggak lama tuh, kayak 4 hari 5 harian yang lalu tuh si kejadian yang si temen gue. Terus gue gini, aduh, mulai doa dong gue. Gue udah langsung gue doa saat ceting, wah nggak berhasil nih gue. Doa apa nih? Wah apa nih? Gue langsung dari yang tiduran kayaknya sikap gue kurang hormat ya kan. Gue bro begini kan. Gue mulai duduk nih. Pas gue amin, tepok tangan bro. Merinding gue. Tepok tangan seadanya. Gue langsung gue keluar. Juas gue keluar, gue turun ke bawah ke tempat orang-orang nongkrong rokok. Gue di situ. Gue kan nggak ngerokok kan. Gue bodo amat. Nggak kenal nih gue. Gue ngeliatin handphone. Tunggu sampai pagi. Abis itu gue langsung keluar dari kosan di Grogol yang depan. Tanjung Duren sih. Iya. Dan itu lu pas sendiri. Persis. Gitu. Wah. Dan itu lu ngerasa di dalam ruangan lu, bukan di luar. Di dalam ruangan. Oh, gua keskip. Jadi gini. Itu sebelum kejadian itu, jadi berderet tuh. Jadi kenapa si kampret nih balik, si Jonathan ini balik, tapi karena gua nggak yang kena. Jadi dia tuh kasur gua, ini ada kasur satu. Jadi kan ada kasur sebelah. Tapi gua bilang, lu tidur kasur sono nah. Karena dia habis ngerokok, bau banget. Gua bilang, lu tidur yang kasur satu. Ya udah. Dia tidur di kasur bawah. Gua tidur. Ini versinya dia ya. Tiba-tiba dia manggil gini. John. Dia karena kasurnya lebih pendek, dia gini. Kenapa nyoh? Lihat, gue tidur. John, gitu kan. Kenapa sih nyoh? Dia dari yang ngantuk banget akhirnya dia nyampe giniin muka gue nih. Oh tidur si bocah. Waktu dia merem ada suara gini. Hayo siapa? Demi Tuhan. Abis itu berentet ke kejadian gua. Jadi dia pulang, nggak lama abis itu gua nggak tahu tuh. Gua nggak tahu itu kamar masih serem apa kagak. Abis itu kita cabut soalnya. Gua tuh masih sisa 7 hari. Masih 7 harian. Masih sisa seminggu gua langsung cabut aja. Dah. Gua ambil deposit gua mau cabut dari sini. Tapi Om pernah kayak di apa sih kalau di Muslim itu kan di ruqyah ya? Pernah nggak? Pernah. Namanya di Krisma. Jadi udah di Krisma segala macam. Nggak ada apa-apa sih. Yang maksudnya, nempel gitu. Siapa tahu Om kayak papa juga. Bener. Yang ternyata wangi gitulah. Iya kan. Enggak. Kalau ketemu orang sih biasanya nggak ada yang bilang. Emang sial aja. Jadi kayak beneran lu tuh kadang-kadang katanya ya. Pernah nanya kenapa sih gue kadang-kadang nggak ketemu hantu gitu. Frekuensi gue tuh kadang-kadang bertabrakan aja, lagi sial aja gitu. Nah lagi sial gitu, hantu itu sadar, nih orang bisa nih ngeliat gue nih gitu. Frekuensinya sama nih, ya udah gue gangguin dulu deh.
Makanya gue tuh on off, dan gue tuh ngerasa banget kan gue tinggal di rumah bokap tuh 29 tahun 29 tahun lah gue tinggal di situ. Itu tuh gue ngerasa on off kok. Enggak, ya bener kan? Maksudnya enggak yang kita tahu nih rumah ini hantu, tapi enggak terus-terusan digempur kok, enggak kayak di film-film yang hari ini enggak gitu. Ada masa-masanya dia kayak gue sih menyebutnya kayak gerbangnya lagi kebuka nih. Gitu, ada masa-masanya kayak gitu. Kalau ketempelan lu pernah? Enggak pernah. Kalau disentuh? Disentuh? Digaplok itu pernah kan? Digaplok, dicakar. Gue belum tahu nih. Oh, belum tahu ya? Yeah. Oh nih, oke. Gue tinggal di suatu apartemen di Bekasi. Oke. Di Bekasi tuh ada depannya ada mall gitu. Spesifik lagi. Biar tahu deh. Depannya ada mall. Ini apartemen gua. Oke. Di apartemen gua itu, jadi gue rekomendasi dari teman gua. Oke. Bran, lu nyari yang berapaan? Gue nyari yang gue sebenarnya nyari yang 2 kamar. Ada 2 kamar sama ruang TV lah. Ini ada nih, karena temen gua itu jadi 5 juta lah, 500. Di tempat lain lu 6 juta, 7 juta nih. Oke, harganya oke nih. Udah, gue di situ. Akhirnya gue nginep situ. Awalnya gue pikir itu nggak, kejadiannya masih belum nampakin ya. Nggak ada tampak. Cuma suaranya itu berisik. Jadi kayak suara tembus gitu, kayak tetangga tembus, tau gak sih? Gue nyampe, ini masa sih apartemen 5 juta, masa sih temboknya tipis banget. Kan bukan bedeng ya. Iya, bukan bedeng ya. Gue nyampe, kok dari mana, kayak kita mau marah juga. Kayak suaranya berisik banget, kayak orang ngobrol. Kayak kok suaranya berisik banget. Sampai gue dengerin, emang tembus kayaknya nih. Cuma akhirnya ya udahlah, gue biarin aja. Gue tidur. Nah, gue pertama kali nyadar itu gara-gara yang Jonathan temen gue ini itu tidur di kamar kecil. Gue sediain buat dia lah. Dia kan bilang, "Nyo, gue tidur di sini deh. Gue di kamar kecil deh." Oh yaudah, nggak apa-apa deh. Karena gue takut juga kan. Kamar itu kan kalau kosong kan takut ada yang ngetok dari sana. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Ada temen yang nemenin, ya udah tidur sana. Gue pertama nyadar pada waktu itu jam 2 pagi, tiba-tiba suara dia kencang banget kayak ngobrol. Nyo, gini. Di ruang tamu. Ih, si babi, gue pikir idi nggak tahu udah numpang, gue pikir udah numpang banyak. berisik lagi kan. Gue buka, gue udah dengan emosi tinggi, John, gue mau gitu, John, trak, buka, sepi, TV juga nggak nyala, kok sepi ya? Apa suara tembus dari sebelah berarti kan? Dari kamarnya dia, mungkin dia telepon-teleponan kenceng. Gue buka, trak, lah tidur lelap, gue bilang, tapi gue masih positif tinggi. Oh berarti bajingan kamar sebelah nih. Ngomong sampai, tapi anehnya waktu gue buka plek, hening. Oke lah, nggak apa-apa. Itu masih satu hal tuh. Itu masih nggak berpikir gue untuk pergi. Ya udah nggak apa-apa. Nah, gue ada Jonathan lagi nggak ada. Pintu kamar tuh nggak gue tutup. Jadi sebenarnya ruang tamu kelihatan. Gue lagi video call sama mantan gue. Ya sayang gini. Tapi ngadepnya ke sana kan, ke arah sana. Jadi dia ngelihat tuh keadaan belakang gua, ngelihat ruang tamu tuh ngelihat. Terus tiba-tiba dia matiin. Kenapa? Kamu ada cewek di situ ya? Dia kayak ngambek. Oh, kamu bilang aja kalau jujur juga siapa kayak gitu. Kalau teman kamu main juga. Kok ngambek? Tapi karena gua udah baca ada cewek di situ, gue jadi takut dong. Betul. Kamu lihat siapa, Beb? Sementara sendiri posisi kan. Beb, angkat deh. Jangan marah dulu, angkat dulu. Diangkat mana ceweknya? Akhirnya room tour dong. Mana sih, Beb? Mana nggak ada kan? Enggak, orang tadi ada cewek lewat. Jadi gini. Ini kamar, ini pintu kamar gua. Ini ruang tamu, ini dapur. Jadi itu bisa tuh dari dapur ke itu kelihatan. Aku ngelihat kok, dia ngomong dari dapur ke ruang tamu. Apaan sih sayang? Mana ada, gue bilang, lu jangan ngomong kayak gitu, gue makin takut nih. Jangan jadi berantem tapi malah jadi takut kan. Ini gue takut banget nih. Udah tuh, masalah selesai tuh di situ. Aduh, gue masih. Akhirnya cewek gue waktu itu datang, main. Ini by the way ini siang, seriusan. Siang kita nonton Netflix di tengah ruangan itu. Gue lagi nonton Netflix, dia lagi di sebelah gue. Cuma kakinya dia ke sini gitu kayak dak gitu. Gue sambil meluk ini. Gue lagi nonton biasa, terus tiba-tiba perih kegores gini nih, perih, tahu kan perih banget kayak, kok sakit banget ya sayang? Gue bilang gitu, sayang boleh lihat deh, ini ada apaan ya?
Tau gak sih yang kayak abis bekas cakar, terus mulai darahnya tuh mulai bulat-bulat gitu. Iya. Nih mulai keluar tuh. Tiga ngegaris dari sini sampai leher. Gue bilang, hah Beb, kamu mesti ngeliat deh di kaca. Gue ngeliat gini, idih, dan itu panjang banget. Gue sampai story waktu itu, mungkin kalau ada yang sadar boleh di screenshot tuh. Gue nyampe, ini kenapa ya, gue nyampe bilang gitu, ini kenapa? Itu 3 biji. Dari situ gue langsung mutus, nggak bener deh. Ini udah nggak bener, udah nyerang soalnya. Iya, udah nyerang gue nih. Iya. Gue nggak tahu nih besok dijadiin perkedel apa nih. Gue udah balik deh, udah balik. Itu. Yang serem tuh kalau udah nyentuh fisik udah berani nyentuh. Iya, itu udah serem banget. Soalnya kalau masih ketempelan gitu, kalau kayak ketempelan gitu udah main fisik, nyentuh fisik, enggak. Lumayan lah ya. Enggak ya. Tapi kalau udah nyakitin, udah bikin misalnya dia dari duduk langsung ke lempar gitu, nah itu kan udah bahaya. Kalau udah nyawa. Kalau gue dulu pernah, nggak tahu ini ketempelan, cuma ya mungkin balik lagi ya, kalau ada CCTV mengikuti perjalanan kayak live streaming gitu, mungkin jadi POV yang berbeda gitu. Gue syuting di puncak nih, Bran. Cuma waktu itu kan belum merit kan ya, masih jiwa muda gitu. Jadi syuting di lokasi, bercandanya kelewatan. Gue buka celana, gue ngadepin ke kamera ini kayak gitu-gitu tuh. Sementara di villanya menurut gue spooky. Karena pada saat mau pulang, gue nggak tahu nih, gue berasa ngelihat gue nggak tahu itu beneran patung atau makhluk dalam tanda kutip. Tapi yang ada di gua tuh ngelihatnya 50-50. Ini patung apa bukan sih? Pasti kita ada denial gitu. Nah, iya. Tapi kayak patung deh. Tuh gue merinding. Patung. Nah, pulang lah. Berdua doang sama asisten gua. Gua di sebelah dia nyetir. Tapi entah kenapa gua ngerasanya ada sesuatu yang berbeda di kondisi gue perjalanan. Kayak kondisi di villa itu kebawa seremnya dalam tanda kutip. Jadi sepanjang perjalanan hampir let's say 60% 70% gue tuh selalu ngeliat ke asisten gue. Karena yang ada di bayangan gue, takutnya asisten gue tiba-tiba gini kayak gitu. Karena yang ada di bayangan gue, asisten gue kayaknya ada yang ngikutin deh gitu. Pulang lah ke base camp waktu itu. Pas di base camp ketemu teman gue. Ketemu teman gue, terus teman gue ngomong, kayaknya ada yang nempel deh lo. Masa sih? Enggak lu jangan ngomong kayak begitu. Enggak gitu. Udah tuh gue sholat segala macam. Besoknya hari Jumat, which is di Jumat itu gue punya planning banyak. Mau kemana. Lu tahu, sepanjang hari gue nggak kemana-mana. Jadi gue cuma di kamar dan padahal gue udah mandi, udah mau pergi kemana. Jadi gue sholat Jumat juga kayak orang lemas. Jadi gue ngerasa sih di tempat tidur, gue tidurnya kayak begini nih. Karena gue berasa badan gue tuh kayak merinding gue. Nah Sabtunya gue syuting, ya ini nggak enak nih badan gue gini. Ada kru orang properti kan, nempel tuh. Sini buang kata dia gitu. Kita ke musola gitu. Musola. Gue nggak ngerti diapain sama dia. Karena gue ngawang-ngawang, Bran. Bukan kayak ngejejek gimana sih? Kayak ngawang-ngawang gitu, nggak enak banget ya. Udah bang, begitu udah diituin sama dia, udah tuh kayak agak lega gitu, udah enakan nih. Iya, lega nih badan gue nggak berat lagi segala macam. Apaan? Ada yang nempel? Iyalah, macan. Udah saya keluarin lah kata dia gitu. Pantesan gue begini aja, dia ngeringkuk. Pantes ngeringkuk ya. Pak, gila. Gue gak enak banget itu, sumpah. Gue bilang, kenapa gue bilang seandainya itu live stream atau ada CCTV atau ada GoPro let's say di mobil gue, mungkin POV-nya berbeda. Jadi kalau di tayangannya mungkin yang serem sebenarnya bukan asisten gue. Karena gue lagi gini nih. Anjir gue merinding. Iya, gue juga. Karena gue ngeliatin asisten gue begini banget kayak. Nah mungkin kalau orang ngelihat dari POV yang berbeda, mungkin mata gue kan kayak udah beda banget. Itu gak enak banget sih Pak. Gila, sehari gak ngapa-ngapain kayak badan begini nih. Tempat tidur gini Bun, bener-bener gini. Karena berat ngerasanya. Berat ya. Itu lagi energinya dia lagi itu gak bisa ngapa-ngapain, Rep-repan juga kayak, kalau rep-repan kan kayak cuma sekali gitu ya ngerasain gitu.
Kalau gue rep-repan sama tuh, masih belum married, tinggal di base camp di kantornya Cagur kan. Berani gue berani dulu mah masih berani gitu. Gak ada orang masih berani gitu ya. Tidur sendiri nih, terus tiba-tiba rep kebangun gitu. Nggak tahu ya, gue sih ngeliatnya kayak sosok nenek-nenek di atas gue, tapi gue nggak bisa. Iya. Gitu. Itu ayah ngerasain. Tapi untungnya lagi ada yang jagain kantor kan. Begitu bisa istighfar, astagfirullahaladzim, baru tuh badan gue bisa gerak. Jadi karena saking capeknya gue pulang syuting, tidurnya telentang. Iya. Jadi tangan gue gini nih kayak gini. Tiba-tiba kebangun tuh, terus kebangun yang wah gue merinding. Has. Mau doa juga susah ya. Mau doa tuh susah tuh kalau lagi rep. Gak bisa gue, gila. Menurut lu bokap kenapa sampai seberani itu? Karena awalnya dia nggak percaya kan, dan dia preman kan. Kalau dia kan kriminal ya. Okay. Cuma dia emang pemberani dari semua sisi sih. Gue belum pernah orang ngelihat sepemberani dia gitu. Cuma kalau sekarang jujur kayak gue kemarin yang ceritanya Abi, ditanggepin serius. Oke. Sama dia. Oh yaudah, papa panggil Romo atau papa doain dulu gitu. Jadi udah dia sikapnya beda banget dari dulu kan. Kalau dulu alah kamu memang penakut. Tapi kalau sekarang tuh yang benar-benar oh ya udah papa yang doain gitu. Udah mulai ada kompromi di situ. Udah ada kompromi karena banget. udah lihat real sendiri. Iya. Orang sorry gue ini bokap gue pernah, dia akhirnya ngaku belum lama ini dia ngelihat hantu gitu. Jadi dia datang pak malam-malam. Nah dia tuh lupa bawa kunci. Nah lu udah pernah ke rumah gue nggak sih? Belum ya? Belum. Nah dari luar tuh sebenarnya bisa ada bolong-bolong yang untuk ngeliat ke dalam. Oke. Jadi kayak ukiran Jawa, ukiran batik, ada celah-celah. Nah bokap gue tuh ngeliat gini, ada siapa di dalam gitu loh, karena masih jam 10. Jadi kayak ada siapa di dalam. Bokap gue tuh ngeliat ada pembantu gue diri di situ. Kamu, bukain ini, saya lupa bawa kunci gitu. Bokap gue ngomong gitu. Si orang ini malah ke dapur. Bokap gua. Emang tinggi dong. Nyokap kedengeran suaranya karena bokap gua ini kedengeran. Nyokap gua turun. Kenapa, Pak? Oh, dumel dong. Ini. Apa sih orang di atas? Lagi nemenin emak gua. Di atas, mak lagi beres-beres. Kenapa, Pak? Bokap gua langsung. Berarti kalau sekarang lagi adem. Dari November sih harusnya adem. Karena baru November nih. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan. Dari November sampai Januari. Sebelumnya adem. Nah November mulai berulah lagi. Nggak tahu nih kapan berulah lagi ya. Tapi semoga aja enggak. Ya semoga aja enggak. Tapi pertanyaan gue gini. Kan kadang-kadang kita berada di fase takut dalam tanda kutip. Misalkan gue dulu sebelum menikah takut gitu. Terus begitu udah punya istri, istrinya juga ternyata punya kemampuan itu. Terus anak-anak gue juga sedikit banyak kayaknya nular dari emaknya, sensitif gitu. Bener. Dipaksa untuk berani bahkan menghadapi cerita anak gue. Iya, di kamar mandi gue misalkan anak gue ngelihat begini. Sementara gue yang nggak usah cerita dong, kan bapak lu penakut nih gitu. Tapi kan harus berani gitu ya, harus berani gitu. Nah kebayang sama lu, seorang Gibran nanti ketika nanti berkeluarga, lu akan jadi ayah yang seperti apa nih? Sayangnya yang cerita-cerita aneh-aneh. Nggak, gue harus menjadi sosok yang belaga berani lah, ya kan di depan walaupun wah kita pindah ya rumah atau panggil Romo lah ya, itu urusan dia gitu kan. Nah kalau gue aja sekarang di posisi yang kalau gue udah mulai takut, itu gue sekarang gue udah punya pegangan. Jadi gue baru nemu di YouTube, ya karena gue ortodoks kan. Gue ada repeat prayer sampai 6 jam. Ayo adu. Jadi kalau di kita tuh murotal kali ya. Diputar-putar terus kan. Jadi gue udah nemuin banget. Kalau gue udah mulai takut, kan TV smart kan kita kan.
Das, udah itu das, ayo udah gue tinggal tidur. Ayo adu. Itu sih udah cara terakhir gue karena jujur kalau untuk ngadepin sendiri gue nggak berani sih mas. Nggak berani gue nggak berani itu. Dan kita pernah ngalamin sebenarnya pengalaman dalam artian gini, entar rumah kita berhantu, terus kita diisengin segala macam. Kita sempat kepikiran untuk ini rumah nggak nyaman, kita cabut aja deh. Oh, sampai gitu? Iya kan? Kita udah sampai titik itu. Wow. Oh, yang Bunda lihat apa di kolam renang? Gibran tahu dong. Ada orang telentang. Jadi ngambang gitu? Ngambang di tengah. Jam 1 pagi. Ini ngeliat gitu, cek gitu. Kalau di atas oke lah. Kayak di bawah, tapi gini. Di bawah. Tapi kan iya, kan jernih kan? Iya. Kita kalau malam tuh kan biasanya ada apa bukan air terjun ya. Kalau berenang tuh suka ada air gitunya kan, kayak jacuzzinya gitu. Itu kalau malam kita pasti matiin karena berisik kan. Jadi kan airnya tenang, jadi kan kelihatan. Dan itu kalau berenang kita juga dijaga kebersihannya, jadi jernih kelihatan banget gitu. Yang baru-baru dong. Gue sih nggak akan pernah berenang lagi sih. Oke, tidak akan. Anak saya pun tidak akan berenang di situ. Yang baru-baru dong boneka gede banget. Oh iya. Gerak kan? Yang tiba-tiba. Gue nggak ngerti. Jadi ada kipas angin, air purifier dia bentuknya kayak lingkaran gitu. Nah di bawahnya tuh ada bonggolnya. Tahu. Nah yang puter atasnya ini kan, gitu kan, air purifier. Yang pipi gitu. Udah. Nah gue pulang nih, dia udah nyampe dulu nih Bunda ya? Udah di atas. Udah di kamar atas, gue baru nyampe sama sopir gue. Gue lupa, gue beberes dulu apa-apa, pokoknya dia duluan ke atas. Jadi ini tangga nih, Bran, ini sofa, ini ruang TV, ini sofa. Nah air purifier di sini. Nah di sini ada sofa hitam satu, isinya boneka anak gua, gede memang. Gede banget. Dan itu berat. Itu berat. Biasanya ditaruh di situ. Nah pas gua mau jalan ke atas, mau naik gini, ngeliat dong gue, air purifiernya jatuh. Yang bergerak cuma si bonggolnya. Kan biasanya ini yang gerak, karena yang dijatuh ini bonggolnya bergerak ini. Nah posisi jatuhnya gini nih. Air purifiernya berat lah gitu. Ya. Air purifiernya berat loh itu. Ini kan jatuh nih. Ini sofa. Nah ini bonekanya jatuh nih. Tapi nggak ngenain si air purifier ini di sini posisinya gitu. Posisi di sini. Cuma kan gue nggak ada pikiran apa-apa ya. Gue bilang ke supir gue, Pak, itu jatuh benerin aja udah. Bonekanya kali ketiban boneka kali gitu. Siapa tahu mungkin ada yang naro posisinya geser gitu. Positif thinking aja. Gue ceritain ke bini gue. Emang si bini gue mah si penantang. Begitu gue ceritain besoknya gitu. Lewat nih. Ya, cuma begitu doang, ngejatuhin begituan doang. Kalau berani mah apa Bunda bilang? Kalau berani mah samperin aku lah ke atas. Kurang ajar gak? Dia sih enak kan. Kenapa begitu sih? Kan gue ya stres. Kadang-kadang ya gitu. Gue ada akhirnya. Tapi kemarin ketika gue ngobrol sama Sarai sih cuma bilang ya udah. Mau nggak mau lo harus berdamai dengan kondisi itu. Takut nggak takut, berani nggak berani ya lo harus udah menerima gitu. Karena dia pernah berada di posisi udah gue seneng dengan kadarnya udah mulai turun. Tapi begitu anak udah mulai gede. Apa dia salah lagi? Apa dia salah lagi? Jangan. Ya kan kita stres juga Pak kalau ngikut ke rumah. Iya benar. Dia sih tinggal cerita, kan kita yang takut, dia masih bisa ngehandle. Dan hantu bukannya makin tertarik ya kalau kita bisa ngeliat dia ya? Iya. Ya kan? Ya kan harum banget Pak. Iya. Betul. Pak, kita ngobrol aja dia deket. Tuh. Dia ngerasa terpanggil. Gimana thank you ya. Thank you banget. Terima kasih banyak. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.